Reza Indrawan yang akan memandu webinar pada malam hari ini dan tentunya tidak hanya saya sendirian begitu, saya juga ditemani teman-teman dari Sinergia Konsultan dan tentunya pembicara kita pada malam hari ini, guest speakernya kita malam hari ini Bu Lili Johan. Nanti kita bakal kenal-kenalan begitu ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Nah, tadi sepertinya di WhatsApp CS kami sudah banyak yang izin nih, Pak, Kak, sorry masih ada yang di jalan dan lain sebagainya. Oke, so saya sapa-sapa dulu Bapak Ibu yang mungkin sudah on cam. Thank you banget sudah mau on cam nih. Wah, ini ada Pak Yonesemi. Halo Pak Yonesemi. Halo Gimana Pak kabarnya Reza, Pak? Sehat ya? aman terkendali sehat. Aman terkendali. Wah, ini kita ada yang dari Indonesia Timur ini. Pak Yonesemi ini kebetulan di Kupang ya Pak, betul ya Pak? Kupang. Oke, Kupang, baik. Sambil menunggu kita drop dulu di kolom chat ya Bapak Ibu. Sambil sekalian kita pemanasan dulu karena nanti banyak ruang interaksinya kita juga ya. Oke, Bapak Ibu boleh sebutkan asal kotanya dari mana nih? Nah, kalau saya Reza dari Surabaya, begitu ya. Oke, boleh drop di kolom komen, kolom chat. Oke, Sidoarjo Dir. Waduh, thank you Pak Muhammad Rizawalun ya. Oke, luar biasa. Pak Agung nggak sadungan. Thank you Pak Agung. Ini dari mana Pak Agung? Sudah on cam pada malam hari ini. Dari mana nih? Oke, baik. Rina dari Malang. Pak Agung, Sabang. Luar biasa. Ini satu di ujung barat, satu di ujung timur nih ya. Luar biasa. Banyak banget nih ya. Oke, Bu Rina malam dari Malang. Luar biasa. Pak Tommy dari Jakarta hadir. Pak Adi Jakarta, halo. Halo, Pak Ilmars. Oh, Pak Ilma juga dari Jakarta. Burina, Burina juga dari Sidoarjo. Wah, jangan-jangan tetanggaan nih ya tadi sama Pak Rizwan. Oke, baiklah Bapak Ibu. Thank you banget sudah mau join dan menyempatkan waktunya kita akan belajar belajar bareng pada malam hari ini begitu ya di Leaders Talk November by Sinergia Consultant begitu. Dan tentunya pada malam hari ini kita nanti akan belajar bersama dengan expertnya begitu, bersama dengan guest speakernya kita pada malam hari ini. Dan sebelum ke sana ya kita mau ini dulu lah supaya pada malam hari ini ada aturannya begitu ya. Jadi sebelum kita mulai, saya akan bacakan house rules-nya dulu ya. Mohon maaf Mas Wisnu bisa bergantian kita untuk ininya ya, share screen-nya. Oke, baik. Diturunkan dulu. Oke, thank you Wisnu. Oke, pada malam hari ini tentunya topiknya Bapak Ibu, ini nih topiknya. Stronger culture start with better system. Nanti saya akan, ya kita modelnya akan talk show begitu ya, bersama dengan Bu Lili Johan. Siapa Bu Lili Johan gitu ya. Kalau Bu Lili Johan ini adalah human capital expert, kebetulan gue speakernya pada malam hari ini, backgroundnya Bapak Ibu ini banyak banget ya. Backgroundnya banyak banget. Satu itu dulu waktu muda mantan atlet basketball begitu ya. Mantan atlet basket Bu Lili ini dan kemudian kalau sekarang berkecimpungnya di dunia apa? Kalau saya baca profilnya di LinkedIn, profilnya di Instagram begitu, beliau ini menuliskannya sebagai ya tetap ya human capital expert gitu. Kemudian juga beliau ini career coach. Nah, kalau Bapak Ibu atau kakak-kakak nih ya, saya lihat profil pesertanya ini juga ada yang dari wah Gen Z nih ya, yang lagi bingung gitu. Saya mau ngarahin karirnya kemana? Nah, nanti juga bisa curhat-curhat langsung sama Bu Lili Johan begitu. Dan beliau ini juga salah satu penulis. Ya, bukunya banyak banget. Bukunya yang paling baru tuh judulnya luar biasa Bapak Ibu. Hidup, Belajar, dan Memberi Arti. Wah, hidup, belajar, dan memberi arti. Dalam banget ya. Dan sebelumnya juga beliau ini juga bukunya juga asik. Ada yang namanya From Zero to Legacy. Itu adalah 26 tahun beliau berkarir begitu. Ada tuh tulisannya di situ. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa lebih tahu dan bisa lebih kenal ya. Sambil nanti juga kita kenal-kenalan juga bareng Bu Lili. Tapi kalau kepo, kalau penasaran, boleh langsung aja search di Instagram ya Bu Lili ya. Search di LinkedIn-nya aja Lili Johan gitu. LILJ begitu. Lili Johan. Nah, Bapak Ibu langsung ketemu tuh ya. Baik, sudah lumayan banyak nih yang join. Udah ada 41 kalau sekarang ya.
di waiting room juga udah mulai banyak nih. Mbak Rosa, Mas Wisnu bisa tolong masukin juga ya. Dan sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, saya bacakan dulu. Nah, ini house rules-nya Bapak Ibu. Yang pertama fokus, jangan sampai ada jendela yang lain ya, supaya nanti juga hemat kuotanya. Yang kedua aktif, jadi selain catat poin-poin penting, Bapak Ibu nanti boleh ya aktif di kolom komen. Kita sering nanti akan menggunakan kolom komentar supaya nanti juga kita interaksinya dua arah ya, begitu. Kemudian respect each other ketika nanti bertanya, menyampaikan pendapat, hargain juga ya teman-teman yang lain supaya nanti tidak menyakiti hati yang tersakiti ini. Waduh, luar biasa nih yang bikin PPT ya. Dan jika berkenan dan juga bisa kameranya dinyalakan, ya ini supaya saya juga bisa berinteraksinya juga lebih enak ya. Nyalakan saja kameranya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Dan ini selanjutnya, kalau Bapak Ibu belum kenal kami ini Sinergia Consultant. Kami ini adalah konsultan fokusnya yang mengambil genrenya begitulah ya kalau di musik. Genrenya kami itu adalah di bidang HR, di bidang pengembangan SDM begitu. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun baik di nasional maupun global. Nah, ini visinya kami itu untuk mentransformasi people begitu ya. Dan em, sebenarnya kalau kami ini ya sudah 20 tahun lebih begitu. Ada founder kami Bu Amelia Hirawan yang frameworknya mindset system leadership. Nah, frameworknya apa tuh? Nanti kita kenal-kenalan lagi. Oke? Dan selanjutnya, kita mau kenalan. Kalau kenalannya tadi dari kami, Sinergia Consultant, dari saya, begitu. Saya juga pengen kenal Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya nanti kami lebih paham profilnya Bapak Ibu ya. Supaya kami juga lebih paham nih. Em, Bapak Ibu ini sudah punya berapa tim, HR-nya sudah berapa, begitu. Dan saya akan mulai pollingnya. Jadi Bapak Ibu boleh langsung ngisi, 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 begitu ya. Baik. Yuk, saya mulai pollingnya Bapak Ibu. Kita ya 2 menit ke depan lah ya. Ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaannya simpel-simpel ke Bapak Ibu. Nah, jumlah tim Anda sekarang. Ya, jumlah tim, rekan kerjanya dalam satu kantor, dalam satu organisasi itu ada berapa? Kurang dari 10 karyawan kah? Ya, atau 11 sampai 50 atau lebih dari 1.000 karyawan. Nah, Bapak Ibu boleh mengisi ini ya. Silakan Bapak Ibu. Pollingnya sudah saya share. Bapak Ibu boleh langsung mengisi. Oke, boleh dipilih-pilih sesuai dengan profil Bapak Ibu masing-masing. Begitu ya. Oke, silakan. Ada 4 pertanyaan, simple. Jumlah tim Anda, kemudian jenis bisnis, ini dari industri apa? Kuliner kah, fashion kah, kosmetik, skincare, atau dunia beauty, begitu ya. Retail, distribusi, pendidikan, pelatihan, jasa kreatif, atau lainnya. Oke? Dan kemudian kalau sekarang Bapak Ibu lihat di organisasinya Bapak Ibu, sudah ada tim HR-nya belum nih? Ada berapa jumlah tim HR secara keseluruhan? Nah, ada berapa orang tim HR-nya? Gitu ya. Dan kemudian ada tantangan apa aja? Nah, dalam pengelolaan bisnis SDM Anda. Oke, silakan Bapak Ibu. Sudah mulai saya pollingnya, silakan diisi-isi. Silakan. Oh, kliknya nggak bisa. Coba saya stop dulu. Baik, ya. Saya ulangin sekali lagi kalau begitu. Saya relaunch nih ya. Oke. Sudahkah Bapak Ibu muncul? Saya sudah relaunch kembali ini. Oke, baik. Nah, udah muncul belum ya Bapak Ibu ya? Sudah? Oke, udah mulai muncul ya. Boleh Bapak Ibu, silakan diisi jumlah timnya berapa begitu. Dalam satu organisasi, teman-teman kantornya ada berapa sih? Oke. Kemudian jenis bisnisnya atau industrinya. Industrinya Bapak Ibu ini di industri apa? Oke. Oke. Kemudian jumlah tim HR-nya ada berapa? Dan juga ada tantangan apa aja nih ya? Baik. Oke, sudah mulai banyak yang mengisi. Yuk Bapak Ibu yang belum silakan mengisi sambil kita menunggu teman-teman rekan-rekan kita yang lain untuk datang pada malam hari ini. Silahkan diisi. 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Oke. Ya, oke.
malam teman-teman juga yang sudah on cam, Bu Aisyah, Bu Erni, Bu Ilma, ternyata Bu Ilma ya. Oke, oke, baik, diisi-isi dulu. Wah, banyak juga nih ya. Hmm, oke. Kuliner ada, di jasa pendidikan atau pelatihan ada juga, kosmetik, skincare, retail ada. Wah, lainnya juga banyak juga. Tim HR-nya berapa? Wah, 1 sampai 5 nih. Oke, baiklah. Oke, 10 detik lagi Bapak Ibu yang belum mengisi, silakan mengisi. Iya. Oke. Banyak juga nih ya. Oke, sudah 2 menit. Saya izin end pool dulu ya, supaya nanti uh, tidak lama-lama kita di sini ya. Saya izin end pool dulu. Nah, saya share nih resultnya. Oke. Banyak juga nih ternyata Bu Lili yang 1150 karyawan. Ini yang terbanyak begitu ya. Oke, secara kapasitas orangnya belum banyak. Oke. Industri yang terbanyak, pendidikan pelatihan banyak juga nih ya. Kuliner juga ada, teman-teman retail, kosmetik juga ada, dan juga tim HR. Tim HR-nya rata-rata yang terbanyak 1 sampai 5 orang. Oke, baik Bapak Ibu. Thank you sudah mengisi Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan lagi, kita akan teruskan begitu materi pada malam hari ini. Sambil nanti kita juga akan langsung kenal-kenalan juga dengan Bu Lili begitu. Saya akan mulai dari sini dulu Bapak Ibu. Ini nih, permasalahan yang banyak di perusahaan. Jadi kenapa kami mengambil topiknya pada malam hari ini, itu adalah based on pengalaman atau based on keseharian kami atau keseharian saya begitu. Saya ini sehari-harinya selalu bertemu ya, selalu bertemu atau selalu menjumpai banyak business owner yang selalu curhat. Dan akhirnya top 5-nya, 5 besarnya itu ini Bapak Ibu. Dan apakah Bapak Ibu juga merasakan ya, permasalahannya adalah pertama, turnovernya tinggi. Wah, orang saling keluar masuk. Yang kedua, komunikasinya kacau. Saling lempar tanggung jawab. Wah, ini bukan kerjaan gua nih, kerjaan lu nih. Ini bukan bagian gua nih, kerjaannya kan gua cuma gini aja gitu ya. Kemudian SOP, KPI-nya nggak jalan. Dan ada leader yang stuck. Ini juga banyak juga. Akhir-akhir ini malah banyak. Karena akhir-akhir tahun ini banyak yang share ke saya begitu, business owner atau C-level, curhatnya begini. Pak Reza, Mas Reza, ini saya banyak nih manajer-manajer saya, SPV saya itu hanya melakukan kesehariannya aja. Tapi kalau kita ajak ngomongin strategis, wah mereka no idea, mereka nggak tahu gitu ya. Dan kemudian budaya kerjanya tidak konsisten. Ini yang kelima, ini yang terakhir. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari 5 ini yang Bapak Ibu alamin sekarang ini di perusahaan Bapak Ibu ada berapa? Dari 5 ini ya. Bapak Ibu kalau misalnya ada 3, saya turnover tinggi, SOP KPI nggak jalan, budaya kerja tidak konsisten gitu. Ya boleh, tulis saja langsung di kolom chat, di kolom komen, berarti 3, gitu ya. Kalau ada 4, tulis 4, gitu. Kalau ada 5, ya nggak apa-apa, tulis saja 5, gitu. Berarti problemnya banyak banget ya. Oke, oke. Silakan Bapak Ibu drop di kolom chat atau di kolom komen, ada berapa? Oke, Pak Ulil, waduh, ada 4 dari 5 yang saya tampilkan ini ya. Ada 3 problem, oke. 4, Bu Ilma, oke. Komunikasi kurang maksimal. Oke. Komunikasi kacau saling lempar. Ada 3, ada 4, ada 4, ada 4. Waduh. Budaya inkonsisten, SOP nggak jalan, KPI nggak capai, leader stuck, komunikasi kacau. 4, 4. Waduh, ini nih. Banyak juga nih ya yang 4, 4, 4. Rata-ratanya 4 ternyata. Oke, wah ini valid nih ya. Berarti dari 5 masalah, ternyata 4 ini Bapak Ibu ngalamin. Gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ini, nggak ada sistem yang jagain perilaku atau jagain behaviornya teman-teman yang ada di internal. Jadi kadangkala kita itu nggak nyiapin sistem,
tapi nyiapinnya begitu kita dapat problem, begitu kita dapat masalah, itu baru kita siapkan aturannya atau kita siapkan sistemnya. Padahal itu kan bukan by design ya, tapi itu by ya reaksi. Katakanlah fraudnya banyak nih, oh aduh fraudnya banyak hari ini banyak nih. Oke, akhirnya baru dirapiin SOP-nya, baru dikencingin SOP-nya, gitu ya. Nah ini nih, sehingga pada malam hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, gimana sih bangun culture yang kuat, tapi benar-benar dimulainya dari sistem. Kenapa dari sistem? Nah, ini nih Bapak Ibu. Dalam bukunya Bu Amelia Hirawan, foundernya kami, itu tiga kunci sukses pengelolaan SDM itu salah satunya adalah sistem. Sistem ini bukan HRIS begitu ya, bukan HRIS yang ngurusin absen, yang ngurusin penggajian gitu bukan. Tapi sistem ini adalah bagaimana kita benar-benar visi misi value perusahaannya kayak gimana, corporate culture-nya kayak gimana, structure-nya kayak gimana, job desk-nya tiap orang gimana, SOP, KPI-nya kayak gimana. Itu adalah salah satu ya bagian part of system begitu. Tapi selain sistem, ketika sistemnya udah jalan, itu harus kita sadarin lahirnya dari mana tuh? Lahirnya dari mindset. Mindsetnya business owner, goals perusahaan mau jalan kemana. Oke, jadi benar-benar sistem itu lahir dari manajemen atau dari owner. Sehingga sistemnya ini benar-benar pengen atau mengarahkannya itu ke goals perusahaan. Dan kemudian kalau sistemnya udah ada, apa yang penting lagi? Yang paling penting juga ada leadership di situ. Oke. Dan ini hati-hati karena tadi dasarnya adalah mindset. Ini yang perlu kita shift atau yang perlu kita geser Bapak Ibu. Karena banyak banget yang minta ke kami itu kadang-kadang gini, bisa nggak training kemudian culture-nya corporate itu langsung jadi disiplin semua? Wah, itu yang bahaya Bapak Ibu. Yang perlu kita sadari adalah budaya itu bukan dibangun hanya hanya dibangun oleh training aja ya. Tapi budaya itu dibangun melalui sistem. Tapi sistem yang bisa memicu perilaku, perilaku yang benar atau yang diharapkan, dan juga yang terakhir adalah konsisten. Nah, ini nih, kalau kita emang benar-benar mau nge-build budaya, awal-awalnya kita harus membentuk sistem dulu. Karena apa? Karena yang paling penting adalah seperti ini Bapak Ibu, ini adalah turunan frameworknya dari tiga kunci sukses pengelolaan SDM tadi, sebenarnya dari Bu Amelia Hirawan. Ini nih, kita dalam membangun budaya selalu dimulai dari pikiran. Kemudian dari business owner dulu nih ya, pikirannya business owner mau kemana nih? Goalsnya perusahaan mau kemana nih? Itu yang dikatakan. Jadi words, itu yang dikomunikasikan. Dalam briefing, dalam meeting. Kemudian dari words itu yang sudah disepakatin, itu lama-lama jadi behavior. Dari behavior lama-lama jadi habit dan jadi culture. Nah, ini nih. Karena sekali lagi, ketika kita mau build culture, harus ada sistemnya dulu. Oke, pada malam hari ini tentunya dari framework ini, nah ini expertnya langsung ada Bu Lili Johan. Ya, Bu Lili Johan, selamat malam Bu Lili. Kita sapa-sapa dulu Bu Lili. Selamat malam Bu Lili. Oke, selamat malam semuanya. Aduh. Oke, Ada kabarnya beberapa yang sehat? kenal juga. Halo Bu Dina, apa kabar? Wah, sudah langsung ketemu nih ya Kedengeran nggak dengan suara sejarahnya aku? ya. Oh Bu Nina ini dari Kendari juga, dari Indonesia Timur juga. Wah luar biasa, banyak nih ya peserta yang pada malam hari ini dari Indonesia Timur ya. Oke Bu Lili, malam hari ini kita bahas culture Bu Lili. Kalau tadi ya slide-nya atau framework-nya itu dari benar-benar mindset-nya business owner atau mindset-nya manajemen. Kemudian dari kata-kata atau ya jargon-jargon yang terus dikomunikasikan. Jadi behavior, habit, dan juga culture. Ini komen dulu Bu, dari pembentukan perilaku nih. Kalau frameworknya seperti ini. Silakan Bu Lili. Kalau saya sih masih believe ya sama ini ya, sama quote. Karena saya juga orang senang yang sama quote ya. Si Simon Sinek itu bilang, kalau building strong culture itu is what build a strong organization ya. Jadi banyak hal
untuk bisa bisa apa ya, bisa organisasi itu tumbuh, culture-nya juga mesti kuat ya. Jadi kalau ngomongin culture, eh, ya betul tadi ya, tadi yang mindset ya. Kalau di Bu Amel kan ada tiga ya, triangle tadi ya. Salah Betul, satunya tiga mindset ya. sisi. Ya, sebenarnya kan mindset itu kan adalah assumption atau value atau belief yang dibentuk ya dari founder ataupun dari apa, dari eh, manajemen ataupun dari yang teratas sehingga untuk yang namanya culture ya gitu. Jadi apapun yang dilakukan di culture itu pasti akan muncul memang pertama kalinya dari apa yang di pikiran kita dan kemudian kemudian apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat ya sehingga itu menjadi habit dan biasanya akan kalau culture-nya sudah terbentuk gitu kan, bukan hanya perilaku dan juga mungkin jadi role model, sebenarnya itu akan kelihatan juga ya di ritual atau seremoni yang dilakukan di perusahaan nih, Reza. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Dan Wah, juga ini dengan pengalaman-pengalaman saya saat iya, iya, iya. buat gitu ya culture-nya, bentuknya juga memang dari apa dari eh, cara berpikir, kemudian apa yang dikatakan sama perilaku juga. Itu benar-benar yang harus ngegawangin lah. Ya itu ini saya setuju sih, agree juga dari Bu Lili tadi ya, luar biasa bahwa ritualnya yang harus jalan begitu. Sedangkan kalau kita bahas dulu nih Bu Lili ya, ini culture nih yang dimaksud apa gitu ya Bu Lili ya. Kalau dari Sen kita ngambilnya organizational culture and leadership, ini kan budaya yang terbentuk dari perilaku yang terus-menerus diulang. Jadi sampai eh, bisa jadi kebiasaan yang kolektif nih Bu Lili. Ini menarik Bu Lili. Ya, Kalau dari betul sekali. Betul sekali perusahaan sih. Jadi saya juga atau merasakan gitu ya, namanya culture gitu kan. Culture itu yang memang akhirnya kebentuk menjadi berbeda seperti ciri khas ya. Ciri khas dari satu perusahaan. Ciri khas dari satu perusahaan dan itu seolah-olah jadi apa ya? Identitas. Jadi kalau misalkan, oh ini eh, pasti orangnya si ini ya gitu. Oh ini pasti orang perusahaan ini ya. Jadi kalau mau dibilang kayak misalkan apa ya sebut sebut merek nggak apa-apa ya Reza. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Kita nanti abis ini juga pasti bakal sebut merek kok Bu. Silakan Bu. Kayak misalkan oh ini ciri khas orang Astra nih begini gitu kan karena strong di apa di proses, strong di apa landasan gitu kan di prosedur atau apa. Itu kan kelihatan gitu kan. Kemudian kalau apa di dunia eh, perbankan, saya tuh kedengeran nggak ya suaranya? Halo, Aman, aman. Aman Bu. halo, Ya, halo Bu, aman. Boleh dilanjutkan Bu. halo, suaranya kedengeran nggak ya? Aman, aman Bu. Kedengeran jelas suaranya Bu. Silakan dilanjutkan Bu. Oh, Oke, baik. Sebentar kita tunggu dulu Bu Lili. Oke. Oke, baik. Sambil menunggu Bu Lili ya. Iya, baiklah. Sementara sambil menunggu Bu Lili, tadi ada keyword yang menarik dari Bu Lili ya. Oke, kalau ada anak Astra gitu ya, kalau ada orang Astra nih kelihatan nih. Kalau orang Astra tuh benar-benar kuat ya di prosesnya gitu. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kami juga menyiapkan sebenarnya perusahaan-perusahaan apa sih yang kalau culture perusahaannya kuat, itu bisa benar-benar sampai yang tadi Bu Lili bilang, oh ini kelihatan. Ini pasti orang yang X ini. Ini orang mantan perusahaan ini, gitu ya. Dan ini nih, perusahaan dengan culture yang kuat itu selalu punya ciri khas atau selalu punya identity. Kalau tadi Bu Lili bilang begitu ya, Bapak Ibu. Ini perusahaan-perusahaan yang di top notes lah ya, benar-benar perusahaan global kami ambilnya begitu. Kalau Bu Lili tadi kan ngambilnya dari Astra begitu ya, kami ngambilnya dari Toyota. Toyota karena ini terkenal banget. Kalau dari Toyota itu pasti Bapak Ibu juga sudah kenal lah ya, pasti Bapak Ibu juga sudah paham. Toyota itu terkenal banget dengan Kaizennya.
budaya kaizennya, culture kaizennya gitu. Sehingga sehingga apa? Mereka itu sangat benar-benar menghargai setiap ide. Jadi semua orang, setiap bahkan setiap level, setiap orang dalam setiap level organisasi itu wajib, judulnya wajib nih ya Bapak Ibu ya, wajib memberikan ide perbaikan. Dan kemudian mereka tuh punya culture juga Gemba, turun langsung ke lapangan. Leader-leadernya ini kalau terima report, Bapak Ibu, yang saya tahu itu adalah jangan sampai hanya terima report mentah-mentah. Tapi bagaimana reportnya itu dibuktikan atau reportnya itu dicek, double check. Coba langsung turun ke lapangan. Wah, ini menarik ya. Jadi yang biasanya cuma dapat report, 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 SPV manajernya cuma, oh ya oke, 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 oke. No, big no kalau buat teman-teman yang di Toyota. Toyota pasti bilang, oke, double check ya, turun langsung ke lapangan gitu. Dan juga problem solving culture, bahwa mereka ini punya yang namanya five why. Why, gitu ya. Tanya, ini kenapa bisa begini? Oh, dijawab. Kenapa bisa begini? Dijawab, dijawab, dijawab. Sehingga kita nanti dapat benar-benar nih, root cause-nya apa? Gitu, Bapak Ibu. Itu yang dari Toyota. Sedangkan kalau di Google, nah siapa sih yang nggak pakai Google? Semua HP, semua perangkat digital kita kayaknya semuanya ada ya Google nih. Google itu ini nih, psychological safety. Pasti mereka itu membebaskan. Semua orang itu bicara, ya. Semua orang itu punya yang namanya ide-ide, dibebasin ide-idenya. Dan yang menarik lagi ini nih, meskipun sekarang kayaknya nggak jalan gitu. Wah, Bu Lili udah join kembali ya, Bu Lili. Oke, coba cek dulu Bu suaranya, amankah? Ya, Coba sorry coba cek. hilang ya di perjalanan. Oke, aman 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 Bu. Ya ini kita lanjutkan Bu. Aman, mudah-mudahan Ya, aman. culture kemudian Ya, kalau di perusahaan-perusahaan gede, ya ini seperti yang kita ketahuin ya, kalau di Google nih. Google itu dulu di medium 2000-an awal sampai 2010-an begitu mereka tuh punya ya Bu Lili ya 20% waktunya mereka itu untuk bahas apa? Untuk bahas ide atau bahas project gitu. Dan ini yang benar-benar ruang untuk memberikan inovasi itu lebar banget. Nah, ini kan culture-culture ya Bu Lili ya di perusahaan-perusahaan gede. Mungkin boleh dilanjutkan Bu Lili. Tadi kalau diperbankan itu apa nih, Bang? Apa nih? biar biar semakin mengelaborate pembahasan kita. oke. Silakan, Bu. Ya, ya mungkin yang cukup terkenal ya walaupun udah untuk consumer bankingnya udah dibeli ya sama apa sama salah satu bank asing di Indonesia gitu kan. Citibank itu kan dulu kan eh, sepertinya kan ada apa ya ada semua orang tuh tahu bahwa itu adalah sekolahannya bankers gitu kan. Nah itu kan ciri khas orang apa orang keluar dari dia tuh seperti apa tuh kalau orang bank itu jadi tahu gitu kan. Tapi juga sekarang kan juga kayak di tempat sebelumnya saya bekerja gitu kan. Nature-nya adalah misalnya culture-nya adalah benar-benar eh, ini ya bicara service-nya tuh ke customer dan kemudian juga dia memaintain apa kalau yang terakhir itu memaintain kalangan untuk generasi yang lebih muda gitu kan ya. Tapi ada culture yang terlihat bahwa semua tuh anak-anak muda gitu kan. Jadi di Oh. zaman apa saya pernah di sana tuh mereka cukup berani untuk bisa melihat kasih lihat bahwa kita berani untuk apa hire level manager itu anak-anak yang sangat muda sehingga Oh. sempat juga pernah di apa ya dibahas sama Bu salah satu juga pembicara terkenal juga terkait sama HR ya Bu Ellen Rahman juga bilang oh kalau ke bank ini gitu kan ke bank ini udah kelihatan nih semua muda-muda gitu kan jadi sehingga pada saat saya keluar sendiri juga sebelum apa sebelum orang itu juga mendominasi si generasi yang apa ya generasi Y lah gitu ya itu dia udah mendominasi dan saya sendiri juga pernah tuh ngerekrut untuk level MDP 5 tahun bisa jadi branch manager gitu kan itu benar-benar culture yang apa yang ya apa yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda karena memang si target marketnya pun ke kalangan anak-anak muda gitu kan.
Mhm, Itu mhm, sih mhm. kalau yang Mhm, apa ya, mhm. yang bisa saya cerita gitu kan. Mhm, Gitu. mhm, mhm. Ya itu menarik ya Bu Lili ya. Berarti kan Nah itu itu benar. by design ya Bu Kenapa? ya. Itu by design ya. Berarti kan ketika kita mau memunculkan culture yang benar-benar youth begitulah ya istilahnya, ya berarti kita harus benar-benar rekrut juga nih orang-orang yang level usianya itu ya benar-benar muda begitu. Sehingga selalu fresh dengan ide-idenya Betul. gitu ya Bu ya. Nah kan bicara ngebangun culture itu kan juga mungkin ada beberapa yang memang bertahan ataupun beberapa ada yang shifting, align, menyelaraskan dengan organisasi, goals-nya itu kan, sejalan Mhm, dengan waktu. Jadi saya juga pernah di perusahaan lama itu mhm, ada eh, mengalami 4 sampai 5 perubahan besar gitu kan. Di mhm, mana mhm, yang mhm, dulunya nggak pernah namanya perusahaan itu menonjol gitu ya. Malah nggak mhm, punya marketing gitu kan. mhm, Nggak punya mhm, marketing. Jadi ya udah berjalan begitu aja. Nah, kemudian yang namanya culture kekeluargaan itu sangat kental gitu kan. mhm, Tapi kemudian begitu adanya peraturan apa? Peraturan dari perbankan di mana harus harus apa? Harus secara aset juga ada minimumnya, kemudian kemudian juga perkembangan kompetisi gitu kan. mhm, 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 Dan di trigger juga dengan situasi waktu itu krisis gitu kan. Nah, mhm, 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 membuat mereka juga punya goals yang berbeda gitu kan. mhm, Yang mhm, tadinya mhm, mhm. di Jakarta itu nggak sampai cabang itu 20 gitu kan. Masih sedikit bisa bisa dihitung jari gitu kan. Mhm, mhm, Karena persaingan dan memang goalsnya memang mau tumbuh gitu kan. mhm, mhm, Berubah tuh. Jadi saya mhm. pernah juga mengalami apa harus ngerekrut dalam 1 tahun itu untuk bisa bangun 100 cabang. Oh. Culture nggak bisa cuman seperti yang lama gitu kan. Tapi culture Mhm, dibantu ada DNA yang nggak hilang gitu kan. mhm, Ada mhm, DNA mhm, yang nggak hilang, tapi dipertajam. Dipertajamnya misalkan mhm, apa? Ada sistem yang dibentuk yang tadinya misalkan kita nggak punya marketing, sekarang punya orang marketing, punya orang sales gitu kan. Yang mhm, tidak mhm, tidak tadinya tidak agresif untuk melakukan pemasangan iklan, mhm, sekarang mulai masuk ke pemasangan iklan. Jadi ada involvement proses yang mengalainkan dengan goalnya perusahaan. Tapi culture-nya nggak mhm, hilang gitu kan, atau mhm, value-nya tuh nggak mhm, hilang, terus dibawa gitu kan. mhm, mhm, Tapi mhm, disesuaikan dengan situasi saat itu gitu kan. Jadi mhm, mhm, sempat juga mhm, pada saat udah mulai tumbuh itu kita tuh meredefine mhm, 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 mhm. benar nggak sih value ini juga yang memang kita mau pakai gitu. Kemudian sampai Hmm. bikin juga si visi misi itu dipertajam lagi. Masih sesuai nggak? Gitu. Hmm. Mhm, Sehingga mhm, eh, ada turunan-turunan lainnya seperti policy, guidelines, ya mau standard and procedure, mhm, kemudian juga cara-cara untuk melakukan pembuatan key performance indicator itu udah mulai berubah. mhm, Kayak mhm, mhm, misalkan culture kekeluargaan yang dulu misalkan mhm, mhm. ya udah nggak perform ya udahlah ya kita namanya juga keluarga ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya kita apa kita kita ya kita tuntun lah gitu kan. Tapi Mhm, kalau mhm, kita udah mau tumbuh, kalau bicara mhm, ngomong KPI, drivernya mesti kencang gitu kan. mhm. Kekeluargaan iya tetap kekeluargaan, tapi artinya apa? Kalau kamu nakal saya sentil gitu kan. Sama kayak ke anak gitu kan. Jadi Iya, yang iya, iya, namanya iya. kamu nggak belajar, istilahnya nggak dikasih uang jajan ya gitu kan. Iya, iya, Tapi iya, iya. istilah kekeluargaannya masih tetap ada. Cuman Mhm, implementasinya lebih strict, lebih strength, apa lebih mhm. lebih apa lebih eh, ngeliatin gitu kan. Karena untuk kemajuan mereka juga gitu. Untuk kemajuan mereka juga. Ini keyword yang bagus ya dari ceritanya Bu Lili tadi. Ini saya nangkapnya begini Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata bisnis goal itu bisa berubah. Ketika bisnis goalnya udah berubah, tapi DNA-nya jangan sampai hilang ya Bu ya. Culture-nya jangan sampai hilang begitu. Tapi kita bisa redefine. Nah, saya nangkap kata redefine itu tadi. Jadi memang benar Bapak Ibu, ketika kita mau punya perusahaan yang culture-nya kuat,
perusahaan-perusahaan gede tadi itu punya pola gitu ya Bu Lili ya. Polanya itu pasti satu punya jargon ya, kata-kata yang jelas, budayanya clear gitu. Kalau Bu Lili tadi bilang ya visi misi value-nya clear. Kemudian sistemnya yang mendukung, structure, monitoringnya, KPI-nya tadi disesuaikan. Dulu kekeluargaan, sekarang harus dibikin KPI. Nah, terus leader yang konsisten buat jagain. Nah, ini juga menarik nih. Gimana caranya juga para leader ini punya kesamaan budaya ya, Bu ya. Ini nanti nanti kita akan bahas di slide Ya, selanjutnya ya. Ritual, saya mau ritual atau nanggapin juga disiplin. yang jargon kan. Nah, gimana Ya, tuh, Bu? saya mau nambahin Jargon. yang jargon gitu kan. Jadi sempat ada satu satu waktu pada saat sudah meredefine, Mhm, ada satu jargon itu namanya one gitu. mhm, One itu dalam arti didefinisikan apapun kita mesti satu kata gitu loh, satu kata, satu bahasa, dan pada mhm, saat kita mau melakukan sesuatu inisiatif itu harus apa? Harus melihat dari sudut pandang organisasi, bukan sendiri-sendiri. hmm. Halo. Oh iya, Bu. Nah, Boleh, boleh, boleh. dari situ, dari situ, jadi kalau misalkan ada orang yang maunya sendiri gitu kan, Mhm. jadi bisa dibilang, ah kamu tuh nggak one ya, gitu kan. Kalau udah ngomong kamu tuh nggak one itu bahasa kan, Ya, ya, language atau ya. bahasa yang dipakai di semua udah tahu, oh lu nggak one lo, gitu kan. Mhm, Jadi mhm, mhm, diingatkan kembali gitu kan. Karena mhm. culture itu bisa jadi social judgment juga ya. Kalau Hmm, culture-nya kuat, tuh jargonnya kuat, itu bisa jadi social culture, mhm. apa social social judgment. Judgment. Mhm, mhm, Ataupun juga bisa jadi kayak lem ya, mhm, menguatkan satu satu dengan yang lain. Dan dia mhm, ini sebenarnya untuk mempermudah. Kalau udah bisa jadi kayak lem gitu kan, mhm, sebenarnya ini kan saling membantu untuk membuat satu eh, proses yang, karena di perusahaan itu kan ban berjalan ya, nggak akan mungkin orang bisa berhasil dengan sendirinya kan, semua itu kan mesti align gitu kan. mhm, 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 mhm. Ya, 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 ya. Menarik, 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 Bu. Gitu. Ya, Bapak Ibu, boleh kalau Ini misalnya Kak Bapak Ibu Culture ini ada pertanyaan saya nih, tuh Bu. paling paling seneng kalau cerita, Hmm, hmm, karena banyak hal yang apa saya alamin dan punya pengalaman yang luar biasa dan memang kebukti gitu ya. hmm, hmm, hmm. Ya, 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 oke. Oke, thank you, Bu Lili. Dan Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja di drop aja ya. Ketika kita nanti berdiskusi, Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung aja drop di kolom komen ya, biar nanti saya juga baca dan juga Bu Lili juga bisa menjawab. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik, Bu. Karena Bu Lili tadi Hmm. sempat sampaikan ya, wah ini harus form dulu kalau dari ownernya, dari manajemennya. Nah, ini malah pertanyaannya dari Ibu atau Bapak Nurma ini ya. Gimana Bu kalau semisal nggak konsisten nih? Ya nggak konsisten itu malah pucuk Nggak tertingginya nih. konsisten, Ya nggak konsisten malah ya. ownernya barangkali begitu Bu. Any comment Bu? Ada yang dibilang PHK aja ownernya, siapa yang bayar Pak? PHK aja yang ownernya padahal yang bayar kita Bu, gimana mau PHK gitu. Ya sebenarnya gini ya, eh, kalau kalau memang mau membangun culture, memang mulai harus dari puncak tertinggi ya. Jadi saya punya pengalaman. Halo, halo, Halo Bu, sempat halo. terputus sekarang sudah jelas. Silakan Bu. Aman Bu, sudah jelas Bu. Silakan. Sudah. Sudah, silakan Bu. Oke, aman kah Bu Lili? Oke, sampai terputus lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya koneksinya lagi tidak bagus ya, Bu Lili ya. Saya simpan dulu pertanyaannya dan saya lanjutkan dulu Bapak Ibu sambil kita menunggu Bu Lili gitu ya. Ini mati-mati ya? Apa? Iya Bu. Halo, Halo, I'm ya. back. Oke. Aman Bu, silakan. Boleh dijawab Bu. Dilanjutkan tadi pertanyaannya Bu. Halo, Bu Lili. Aman kah?
Oke, putus-putus ya sepertinya. Baik, sambil jalan dulu kita lanjutkan dulu ya. Oke, baiklah. Nah, tapi kemudian pasti akan muncul pertanyaan Bapak Ibu ya. Gimana nih caranya nge-build yang namanya culture begitu, sedangkan orangnya banyak begitu. Ini yang saya dapat dari Bu Lili nih Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Yang luar biasa kemarin itu adalah, nah ini, yang harus kita sadarin bahwa ketika kita mau merubah culture dalam perusahaan, merubah atau membuild ya, membangun culture yang baru dalam perusahaan Bapak Ibu, yang harus kita sadarin itu adalah ada level-level tertentu Bapak Ibu untuk mempengaruhi ya perilaku organisasi tersebut. Karena apa? Organisasi itu isinya adalah individu. Nah, individu isinya orang-orang, orang-orang, orang-orang. Dan setiap orang personalitinya beda, attitude-nya beda, motivasinya beda, persepsinya beda. Ini adalah salah satu part. Ini yang harus kita juga perhatikan. Individual level ada. Kemudian, kalau individual levelnya sudah mulai oke, group behavior-nya. Grup behavior-nya itu seperti apa? Dalam grup, ketika orang itu jadi berkelompok, jadi berorganisasi, satu departemen atau satu divisi, normanya gimana, rules-nya, roles-nya, peran-perannya seperti apa, statusnya gimana, ya. Dan kemudian ini nih yang kita mau benar-benar bikin dalam sebuah sistem, organisasional sistemnya. Sistemnya kayak gimana? Strukturnya gimana? Desain organisasinya Restart. gimana? Oke. Reward sistemnya gimana? Oke. Baik, Bu Lili apakah sudah bisa kembali join, Bu? Ya, ini kayaknya kayak lagi nggak stabil nih di daerah saya sinyalnya. Ada yang memvalidasi. Kayaknya kita sedeketan rumahnya. Oke, 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 oke. Nggak apa-apa, Bu. Nggak masalah. Oke, tadi nyambung yang tadi ya. Hmm. Tadi Bu, nyambung yang tadi ya. Saya punya kita pengalaman gitu. simpen Yes. dulu barangkali supaya lebih enak ya. Kita simpan pertanyaannya dulu karena tadi sudah Oke, oke, oke. sudah sudah jalan gitu ya. Hah, Oke. Nah, ini soal oke, oke. organizational behavior. Bu Lili kemarin sempat ya, ini kasih masukan juga ya. Nah, ini hati-hati ada individual level, group behavior secara kelompok, baru nih kita ngomongin organizational systemnya gitu ya. Karena budaya yang muncul di level organisasi itu kan Bu, itu dipengaruhi oleh perilaku individu yang mikro ya. Person gitu ya. Kemudian juga dibentuk itu dari norma kelompok. Nah, dan juga leadershipnya. Nah, boleh tuh Bu dijelaskan barangkali sekaligus nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan yang tadi karena ini yang problem berarti ada leadershipnya juga nih. Silakan Bu Lili. Any comment? Ya, kebetulan saya ada di beberapa perusahaan yang si leadersnya tuh cukup strong ya. Foundernya tuh cukup strong. Jadi goalsnya perusahaan itu mau dibawa kemana tuh clear, very clear gitu kan. Jadi begitu pada saat mereka mau apa, mereka punya goals, mau tumbuh aja gitu kan. Mereka tuh pada saat membuat statement culture gitu kan, atau apa culture, mereka tuh ngumpulin ngumpulin employee gitu. Sebenarnya kita tuh dengan punya goal seperti ini gitu, kita mau kita bener nggak sih culture kita mau Mhm. tetap seperti ini Mhm. gitu kan. Jadi lagi pengalaman yang dulu tuh pernah suatu waktu tuh dibuat survei, jadi kurang lebih 50% dari employee itu di survei bahwa bener nggak sih kita tuh mau culture-nya mau seperti ini karena kita goalsnya goalsnya arahnya mau kemana. Nah dari situ setelah di apa di apa dari hasil survei tersebut akhirnya dibuat kelompok ya. Kalau gitu kurang lebih 100 orang dari berbagai macam fungsi itu mendiskusikan gitu. Kalau kita memang mau mau tumbuh untuk menjadi eh, di level yang cukup eh, yang apa? Yang cukup agresif. Cocok nggak sih culture itu? Mhm. Mhm. Cocok nggak Mhm. sih culture Mhm. itu dibentuk gitu kan? Sehingga pada saat sudah dirumuskan dan kemudian juga divalidasi kembali dengan kelompok yang lebih kecil,
Dan kemudian didiskusikan dengan level direktur ya. Mhm. Uh, Mhm. dan kita menyepakati bahwa oke, culture yang kita mau bentuk kayak gini. Karena tahu kita goals-nya mau kayak apa gitu kan. Nah, jadi itu yang memang apa founder itu sangat sadar bahwa Mhm. yang namanya culture itu menjadi pondasi untuk bisa Mhm. mendriven eh, kesuksesan satu perusahaan. Jadi dia juga serius gitu kan Mhm. ngebentuknya gitu kan. Nah, bicara bicara cuman bikin statement atau jargon ataupun Mhm. kata-kata Mhm. kan gampang ya. Tapi mereka pikirin juga gitu loh. Sampai menginternalisasinya kayak gimana. Sampai Hmm. bikin juga policy guidelines. Jadi setiap policy atau setiap prosedur ataupun setiap decision itu mesti merefer ke situ. Hmm. Menarik. Menarik. Nah, itu yang saya tuh sangat beruntung ya punya pengalaman untuk mereka ya untuk apa di perusahaan yang sebelumnya itu bisa mengalami menginternalisasi budaya gitu. Hmm. Jadi mereka benar-benar menyapu semua gitu kan. Mhm. Dari bagaimana cara berkata, bertindak, sampai di meeting aja juga punya ada benang merah keseragaman ya. Kalau Mhm. meeting itu bagaimana caranya respect terhadap orang, komunikasi itu mesti kayak gimana. Itu tuh Mhm. semua dituangin gitu kan. Termasuk di apa proses proses di human capitalnya ya, di HR-nya Mhm. gitu. Mhm. Dari sisi kompetensinya juga, kamus kompetensinya juga dibuat memang align sama organisasinya gitu kan. Mhm. Dan itu semua nempel gitu kan sampai ke training aja, training mandatori ataupun apa kayak backbone-nya training, Mhm. apalagi Mhm. training leadership, itu jargon itu nggak pernah lepas dari situ. Dan kemudian selalu Hmm. di-align-kan. Mhm. Jadi eh, apa nggak cuman ngomongin ini ya nggak ngomongin cuman apa gimana caranya berkata-kata tapi menjadi apa ya menjadi darah yang mengalir di setiap proses yang ada di organisasi tersebut Mhm. sampai ke performance manajemen sendiri ngomongin ada KPI ada apa kita dimasukin tuh penilaian value Mhm. Mhm. dan itu yang ngejagain Mhm. kualitas ya jadi bukan hanya ngomongin kita achieve dari sisi performance financial, Mhm. tapi kita Mhm. juga ngejagain dari kualitas. Hmm. Saya ngomongnya kita ya karena udah kelamaan dulu kita Asik. dulu gitu kan. Keywordnya masih nempel tuh berarti Bu ya. Ya sangat nempel sih, Iya, sangat iya, nempel, iya, iya. sangat nempel. Sangat nempel Bu ya. Nina saya lagi di rumah Bu. Iya, banyak yang tanya, Bu Lili lagi di mana sih nih? Ya, Bu Lili posisinya lagi di Bekasi. Kayaknya ada yang validasi juga ya tadi ya. Iya. Bekasi kayaknya lagi nggak bagus sinyalnya gitu. Oke. Nah, ini. Sudah banyak pertanyaan. Tadi sempat ada kompetensi yang harus align dengan visi organisasi dan lain sebagainya. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya sambil nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, Bu ya. Karena ini yang sempat kita bahas gitu, Bu. Strong culture itu mulainya dari mana gitu. Ada yang namanya clarity dulu. Pertama pasti harus clarity gitu ya, Bu Lili ya. Yang kedua structure. Nah, desain organisasinya kayak gimana? Yang ketiga monitoring. Bu Lili tadi nyampein bahkan KPI-nya aja itu juga ada penilaian ya. Ada KPI, performance appraisalnya ada KPI, ada juga quality soal bagaimana mereka menghidupin value. Nah, itu berarti ada monitoring yang kuat di situ ya. Dan kemudian ada leadership. Nah, ini menarik, Bu. Kita ulik satu-satu kali barangkali ya Bu Lili ya. Kita ulik dari clarity dulu Bu. Nah, ini Hmm. nih. Ulik satu-satu dari clarity. Jadi ketika kita punya mau membangun atau nge-build sebuah culture ya memang harus benar-benar dimulai dari sini dulu Bu ya. Visinya gimana, misinya Hmm. gimana, value-nya gimana, bahkan juga standar perilaku. Tadi Bu Lili juga sempat cerita. Bahkan ketika meeting aja itu ada standarnya. Nah, ini menarik. Clarity, Bu. Ada yang bisa dielaborate dari clarity, terutama soal visi misi value dan standar perilaku.
Oke. Ya, jadi yang memang perlu drive-nya itu kan benar-benar dari leaders ya atau founder ya. Mhm. Yang namanya clarity, jadi istilahnya kita tuh mau kemana sih, tujuannya mau ke bulan. Mhm. Bulannya Mhm. bulan yang mana gitu kan, mau ke planet yang mana? Bekasi, planet Ya, ya. Pluto apa gitu kan. Nah, nah, misinya juga mesti sama, sejalan sama sama si apa sih visinya. Nah, Mhm. kemudian Mhm. pada saat ngebangun value itu benar-benar kita apa eh, bentuk ya yang Mhm. namanya Mhm. value apa sih yang mau mau dibentuk gitu. Ini saya kasih contoh aja ya. Nanti Mhm. cari aja ya, saya di perusahaan mananya nanti tinggal cari aja. Boleh, 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 Bu. Karena kan ada yang langsung minta contoh gitu Contoh kan. jargonnya gimana gitu, Bu? Contoh jargonnya kayak gimana. Ya, kayak di tempatnya kita itu yang sekarang eh, punya jargon right by you. Waduh. Jadi karena saya di ngaku aja lah saya di perbankan gitu kan. Dan right by you itu adalah jargonnya kita mengatakan bahwa kita itu semua apa yang ada di organisasi itu tuh akan ada apa bersama Anda. Anda sebagai customer, Anda sebagai partnernya saya, gitu kan. Mhm. Anda sebagai anak buahnya saya, gitu kan. Mhm. Anda sebagai atasannya saya, right by you, gitu kan. Mhm. Nah itu jargon. Kayak apa? Kalau ada ini pasti kita ngomongnya right by you. Nah Mhm. landasannya itu value-nya itu semua sama bahasanya. Value-nya ada 4, honorable. Jadi kalau misalkan bicara honorable, itu adalah kata-kata, tolong dong kalau meeting pada saat kita mengemukakan suatu pendapat, tolong ya eh, being honorable. Tolong respect sama orang lain, dengarkan dan lain-lain. Kayak gitu. Dan kemudian juga kalau bicara apa, ada problem, bukan fighting fire. Hmm. Waduh, udah ada yang itu, udah ada yang nebak. Kemudian eh, kita bicaranya jangka panjang karena di dalam salah satu value-nya kita itu adalah enterprising gitu kan. Dan Enterprise. kemudian kalau di tempat lama itu kan ngomongnya one gitu kan. Kalau di Mhm. sini united gitu kan. Mhm. Gimana pun gimana pun semua itu kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kita semua Mhm. mesti united gitu kan. Kita mesti work as one. Mhm. One-nya sama ya. One yang lama kalau one, kalau ini Unity. apa work as one. Dan kemudian Mhm. semua tuh pasti akan dituntut untuk bicara committed gitu kan, mau untuk bisa apa untuk bisa mencapai long term success. Jadi benar-benar yang namanya jargon honorable, right by you, ya mudah-mudahan enterprising. Coba ya, tolong ya, kalau bikin decision itu atau bikin apa memecahkan problem itu bukan fighting fire tapi coba berpikir untuk enterprise Hmm. gitu. Enterprise. Nah, itu yang menurut saya yang cukup kuat dan itu digaung-gaungkan gitu kan. Mhm. 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 Digaung-gaungkan dari founder ataupun dari leaders yang ada di situ. Memang peran leaders itu bukan hanya ngomongin founder ya, tapi Mhm. yang ada di bawahnya juga itu juga mesti kenceng. Ya Mhm. kita mesti Mhm. mesti Mhm. kenceng dan mesti benar-benar walk the talk lah istilahnya. Ya. Mhm. Mhm. Gampang nggak? Nggak gitu kan. Apalagi kalau tadi turnover-nya tinggi. Berubah ganti terus. Tapi kan proses untuk menginternalisasinya mesti jalan, Mhm. ya kan? Mesti mesti jalan. Kemudian mesti juga melihat bahwa apa punya punya apa ya? Punya apa proses yang berkesinambungan, gitu kan? Bukan berarti orang-orang yang lama juga perlu nggak perlu di refresh, perlu karena Mhm. mungkin lupa, gitu kan? Gitu. Jadi Hmm. clarity yang memang tadi tujuan, memang arah misi, values, standar perilaku. Nah, kalau Mhm. misalnya bilang tadi eh apa anti perubahan gitu kan. Ya, kalau misalkan anti sekarang tuh kalau di dunia sekarang, saya tuh paling senang bilang bahwa perubahan itu konsisten. Perubahan tuh konsisten. Dan nggak bisa kita kontrol.
Kalau Anda nggak mau berubah, ya tunggu saja, tunggu saja, tunggu saja tanggal mainnya akan Tunggu saja. tenggelam bersama bersama apa perubahan. Perubahan cepet banget sih. Hmm. Kalau kayak kayak apa? eh, Kalau saya kan dulu juga bukan orang yang suka. Saya punya personality orang yang nggak suka segala sesuatu tuh nggak well plan, berubah, 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 Mhm, gitu mhm, kan. mhm, Nggak suka gitu kan. Tapi kalau kita belajar, nah makanya kenapa ya untuk business owner itu perlunya untuk kita juga mencari apa? Saya mengencourage untuk terus belajar karena di sana tuh kalau kita tahu sekarang nih ilmu ada satu ilmu tahu, mhm, mungkin 1 menit kemudian orang lain juga udah tahu. Kalau dibilang misalkan kita tahu ilmu ini dan kita pinter gitu kan, karena 1 menit lagi ada orang yang tahu, kita nggak jadi paling pinter, kita sama-sama tahu gitu kan. mhm, Nah mhm, ini penting sih ya, karena eh, saya sih jujur masih eh, apa kagum ya mhm, sama leader-leader yang apa yang saat sekarang ataupun yang lama ya. Mereka mhm, tuh mhm, walaupun udah di pucuk pimpinan, mereka tuh masih belajar. mhm, 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 mhm. Benar-benar mereka tuh masih belajar. Dan mereka selalu men-sharingkan apa yang mereka belajar. Jadi konsep Menarik. Mhm, mhm, apa life learning itu bagi itu menularkan ya, dan itu jadi culture kan. Semua mhm, orang mhm, organisasinya mau belajar dan disediakan apa kesempatannya untuk belajar. Jadi kalau mhm. misalkan orang nggak mau belajar, ya nggak apa-apa gitu kan. Akan kelibas sendiri gitu kan. Iya, Akan iya, iya. ketinggalan sendiri Mhm, mhm, gitu. mhm, mhm. Itu sih Reza. Jadi Iya, iya, quality iya, itu Bu. juga yang membentuk Mhm, eh, tadi ya standar perilaku. mhm, mhm, mhm. Ya, 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 ya. Ini menarik Bu ya. Apalagi kalau nggak belajar nanti akhirnya benar-benar ketinggalan. Ya, bahkan kami itu di Sinergia Konsultan, Bu, masing-masing orangnya itu punya KPI. KPI-nya itu adalah buat belajar. Kami dikasih learning wallet, Bapak Ibu. Dikasih learning wallet dalam setahun itu ada kuotanya berapa juta begitu untuk belajar. Nah, itu harus achieve. Kalau nggak achieve ya itu bikin angka kami merah di KPI-nya kami. Gitu. Itu juga culture ya, Bu ya. Culture bahwa yuk semua orang harus belajar gitu. Luar biasa. Nah, selain clarity, Bu, lanjutannya pasti adalah bagaimana kita membahas soal structure. Structure ini ya pasti ini. Gimana sih alur kerjanya, gimana standarnya buat eksekusi ya. Pasti mulai dari struktur, job desk, SOP, workflow, mekanisme organisasi, pembagian tanggung jawab. Nah, ini kan bentuk ideal ya, Bu ya. Ini kan bentuk ideal. Nah, ini Hmm. Bu Lili ada komen nggak? Karena tadi sempat sempat ada yang tanya juga nih. Gimana caranya bangun sistem, bangun structure ketika ya ini perusahaannya atau company-nya itu masih belum gede-gede amat gitu. Nah, apakah itu harus dibikin culture-nya nanti, sorry, structure-nya nanti aja, atau sudah harus mulai disiapkan nih, Bu Lili, terutama untuk corporate yang belum terlalu gede. Sebenarnya kan structure tetap harus ada sih. Tapi bukan Mhm, berarti harus yang bombastis gitu kan. Karena kita juga mhm, melihat goals-nya kita mau apa. Nah, kita mau misalkan gini, contohnya lah, kita mau tumbuh tapi tumbuhnya ya udah nggak terlalu besar. Tapi kita mhm, memperkuat bahwa misalkan servisnya kita gitu kan. Ya orang sales, divisi salesnya nggak usah terlalu besar gitu. Tapi mhm, kalau misalkan ternyata apa orang salesnya atau misalkan channelnya mau tambah banyak, ya kotak 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 yang namanya sales atau channeling itu mesti mesti ada cukup gede gitu kan. mhm, Jadi mhm, ujung-ujungnya ngomongin structure itu mesti align sama yang tadi ya balik lagi goalsnya mau mhm, dibawa kemana? mhm, 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 Misalkan saya tujuannya mau ke Bekasi ya nggak usah bikin Apollo lah ya, nggak perlu mesti ada astronot mhm, mhm. Iya, apa iya, iya, segala iya. macam gitu kan. Cukup Mhm, supir sama mobil gitu kan. Tapi kalau kita tujuannya memang mau mau apa? Mau ke mhm, bulan
Mhm. gitu kan. Mhm. Ya Oke. mesti ada macam kan Mhm. ekstrim ya. Mhm. Bulan Mhm. sama Bekasi kan. Mhm. Oke. Halo. Iya, tadi sempat sempat terputus Bu, sekarang sudah enak. Aman kah Bu Lili? Sudah tersambung kembali? Oke, baik. Iya, tadi eh, keywordnya dari Bu Lili adalah sebenarnya harus tetap ada begitu. Tapi sekali lagi, strukturnya yang kita mau buat itu dibalikin lagi nih sama Bu Lili tadi. Bener nih, ini saya melihatnya juga simpulnya juga enak banget dari Bu Lili. Apakah kita mau benar-benar perusahaannya tujuannya kemana? Segede apa dulu? 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan itu segede apa dulu? Kalau itu udah firm, itu sudah ada clarity-nya, strukturnya baru dibentuk. Butuh sales berapa, butuh finance berapa, gitu ya. Butuh orang produksi berapa. Sehingga strukturnya udah kebentuk nih. Nah, ketika sambil nanti nyiapin strukturnya sambil jalan pun, wah, ya berarti mulai disiapin juga yang lain. Job desk-nya, SOP-nya, workflow-nya. Nah, sambil jalan. Tapi saya senang banget tadi keywordnya dari Bu Lili adalah ya ini harus kita benar-benar lihat, balikin dulu. Jangan sampai berubah-berubah. Nah, tadi kan juga ada Bapak Ibu yang share nih, waduh ownernya gonta-ganti nih. Ownernya benar-benar kadang maunya A, kadang maunya B begitu. Ya mungkin kalau saran dari kami adalah oke, dalam 1 tahun gitu maunya apa dulu. Nah itu benar-benar ditulis, benar-benar firm. Omset mau berapa begitu. Buka cabang mau berapa. Nah sehingga firm dulu, clarity-nya clear. Sehingga teman-teman yang ada di bawah itu juga, wah ini jelas nih. Saya harus ngerjain apa, saya harus kejar apa. Gitu ya. Sekali lagi, I'm back. goals-nya apa, strukturnya seperti apa. Gitu ya Bu Lili ya. Mangga Bu Lili, dilanjutkan. Betul. Karena kalau udah structure organisasinya clear, jobnya sih juga jadi clear kan. Oke, strukturnya clear, job desk-nya clear, dan yang lainnya juga lebih enak pembagian tanggung jawabnya. Gitu ya Bu Lili ya? Betul. Kayak Oke. misalkan SOP. SOP juga kan jadi lebih clear. SOP Mau jadi lebih proses clear. yang dilakukan gitu kan. Ya, 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 ya. Oke. Structure. Berarti sekali lagi Bu ya, structure ini harus benar-benar ngikutin juga yang namanya dengan clarity goals-nya tadi seperti apa. Oke. Kita lanjut dulu Bu Lili, karena udah habis structure, pasti ada monitoring nih. Nah, SOP-nya jalan nggak? Job pada jalan enggak? Ya kan? Tanggung jawabnya bener dilakuin si A, apa tanggung jawabnya bener dilakuin si B enggak? Gitu. Monitoring. Ini kadang-kadang yang part yang paling sering kelewat malahan Bu ya. Jadi untuk jagain konsistensi perilaku itu yang malah susah gitu ya. Apalagi bikin SOP pakai bantuan ChatGPT kayaknya gampang gitu. Tapi buat memastikan ini jalan apa enggak, ini yang cukup susah kayaknya Bu Lili ya. Ini komen Bu Lili di bagian monitoring nih terutama. Oke, ya biasanya paling males sih ya kalau udah monitoring tuh bener-bener paling males. Saya sendiri juga kadang males. Tapi itu pasti dilakuin gitu kan. Nah, bentuk bentuk apa bentuk proses bagaimana memantau KPI, bagaimana KPI itu dibentuk di awal, kemudian bagaimana KPI itu disampaikan di awal tahun itu memang perlu ada yang men-trigger atau mengingatkan ya. Kemudian juga apa? Kalau misalkan biasanya yang paling kenceng sih kalau ngomongin KPI orang sales ya. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan gitu kan. Kemudian ada rapotnya gitu kan. Sangat-sangat clear. Tapi kalau yang terkait sama non sales itu yang biasanya kadang-kadang juga lupa ya gitu. Makanya kalau misalkan apa kita tidak membuat KPI di depan, sehingga kita juga kontribusi kita untuk mendukung tadi goalsnya perusahaan, partnya perusahaan. Karena kan ngomongin KPI kan turunan ya, Cascade ya Bu. cascade kan turunan. Kayak
misalkan orang sales mau tumbuh sekian, butuh orang nggak? Ya berarti kan ada KPI di HR kan, harus memenuhi berapa orang. Tipikal kayak apa gitu kan. Kemudian ada produk baru. Berarti apakah harus ada sosialisasi atau training terkait produk baru? Seribet apa gitu kan. Nah, itu kan perlu perlu banget apa konsistensi ya. Dan kemudian kalau kalau bicara ngomongin perilaku, di mana di KPI itu biasanya juga bukan hanya ngomongin apa kuantitatif, tapi juga kualitatif juga mungkin bisa bisa diukur juga gitu kan. Kaitan misalkan service gitu kan. Service mesti kayak apa? Yang seperti apa? Dapat bintang 5 seperti yang si Gojek-Gojek itu, berapa banyak terkolek bintang 5? Rata-rata berapa? 4,5, 3 masih oke gitu kan. Nah, di mana pada saat juga apa kalau memang culture-nya kuat, gimana tahu culture itu akan membangun goals-nya perusahaan mau ke arah kemana? Seharusnya pada saat membangun KPI itu akan menjadi lebih dimudahkan ya. Dan yang pasti yang pada saat membuat KPI juga benar sekali. Jadi benar-benar harus mudah dipahami, harus terukur gitu kan. Kemudian juga reasonable gitu kan. Nah, itu yang apa akan membantu ya, karena ini kan alat monitoringnya atau alat ukur. Sehingga di satu perusahaan kalau memang tadi mau mau apa mau strong untuk bisa achieve si goals sama sama visi misinya, berarti kini kan juga mesti dimonitoring ya. Udah sampai mana sih gitu kan? Ya Udah kan? sampai mana? Kalau kita kan pakai Google Map misalkan mau ke Bekasi udah berapa jalan nih? Kan mesti ngukur juga. Ini pakai pakai apa 60 kilometer per jam masih oke nggak? Karena saya misalkan dengan jarak tempuh berapa, saya mesti nyampe 1 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi. Itu kan kayak kayak alat ukur kan. Ya, 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 Dan ya, ya. nancep gas lagi, enggak, gitu kan? Itu kan sama juga kan. Kita perlu, oh saya belum tercapai nih. Harusnya kalau udah setengah jam udah sampai mana nih? Kalau nggak akan nyampe. Mesti gimana? Nyari jalan tikus atau mesti ngegas gitu kan? Itu Atau contohnya. atau naik buruk barangkali ya Bu ya. Tapi Turun, malah mobilnya tinggalin naik Gojek gitu kan. Itu tuh, itu itu ya CEO saya pernah kayak gitu tuh Kak dulu. Mobilnya karena dia 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 punya salah dia punya target kalau misalkan nyampe di tempat dia satu pertemuan itu mesti 30 menit mesti ada di situ. Dia udah ngukur tuh, dia ngukur. Jam segini saya nggak nyampe. Turun dari mobil, manggil Gojek. ya, 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 Itu ya, ya. salah satu ya, salah satu apa ya taktis atau salah satu keputusan karena kita tahu kita mau Ya. kemana dan kita jam berapa kita mesti nyampe gitu kan. Ya, 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 ya. Ini reframing ya Bu ya sebenarnya ya. Ini jangan-jangan Bapak Ibu cuman kadang-kadang mikirnya KPI ini hanya untuk apa sih? Ini ngukur orang perform apa enggak? Ini orang dikasih bonus tahunan apa enggak? Ini orang mau dipecat apa enggak gitu barangkali ya. Tapi sebenarnya di lain itu KPI juga bisa jadi alat ukur ya Bu ya. Sampai sejauh mana kita harus punya yang namanya strategi baru kah? Digas kah? Naik Gojek kah? Atau seperti apa gitu ya. Ini luar biasa reframing baru yang wah iya ini benar juga. Tapi kayaknya malam hari ini kita nggak khusus ngomongin KPI, Bu Lili ya. Jadi kalau kita bahas Hmm? KPI kayaknya harus jadi satu malam sendiri, satu sesi khusus sendiri gitu ya. Tapi tenang Bapak Ibu, kalau mau Bapak Ibu juga bahas soal KPI supaya lebih lanjut lagi, kami itu akan punya kelas di bulan depan. Bulan depan itu kami akan punya kelas. Nah, kalau ini kelasnya gratisan, webinar pada malam hari ini ya. Ini kelasnya yang bulan depan itu berbayar. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini rate-nya Bu Lili juga cukup invoice-nya juga cukup mahal nih Bapak Ibu ya. Jadi bulan depan Boys, enggak kita lah.
Kita akan ngobrolin soal KPI ya. Jadi gimana sih caranya buat KPI yang simpel dan berdampak untuk bisnis. Nah, ini menarik. Ini Bapak Ibu sudah bisa lihat tanggalnya tanggal berapa. Ada di hari Rabu juga, sama seperti hari ini. Tanggalnya di 10 Desember. Kalau Bapak Ibu tertarik, kalau Bapak Ibu minat, ya, ini nih, Bapak Ibu ada harga khusus. Khusus untuk yang datang malam hari ini, harganya bisa dapat harga coret. Nah, dari 199 ke 129.000. Kebetulan nanti yang akan jadi pembicara juga Bu Lili. Nah, kita akan meneruskan ya obrolan kita pada malam hari ini ke tanggal 10 Desember. Oke, Bapak Ibu kalau tertarik bisa chat langsung di WA kami. Saya akan drop di ini ya. Saya akan drop di kolom komen. Bapak Ibu tertarik langsung aja daftar. Oke, baik. Kita lanjutkan sekali lagi pembahasannya karena tadi kayaknya ada yang terlewat Bu Lili soal apa? Soal ini, soal leadership. Nah, clarity sudah, strukturnya udah, monitoringnya sudah udah, pakai KPI. Selanjutnya ini yang terakhir soal leadership, Bu Lili. Karena ini Oke. menarik, karena leadershipnya juga tadi sempat dibahas juga ya. Banyak leader yang acuh terhadap perubahan gitu ya, konsisten tidak berubah gitu dari bahasanya ya. Bahkan ada juga yang ngomong, waduh top manajemennya aja gonta-ganti, kadang A, kadang mintanya B gitu. Tapi ada satu quote nih yang menarik, Bu Lili juga lagi seneng juga nih dari Simon Sinek nih Bu. Soal kayak gini Bu, leadership is not do what I say, it's do as I do. Nah ini kita bisa elaborate kayaknya dari sini Bu. Based on pengalamannya Ibu, apa aja sih perannya seorang leader juga dalam dalam memimpin perubahan juga ya, perubahan dalam pembentukan atau perubahan culture dalam perusahaan. Silakan Bu Lili. Leader itu eh, penting banget ya, karena dia kan agent of change ya. Jadi benar-benar kalau misalkan memangnya mau organisasi itu tumbuh dan memang mau apa, mau eh, tercapai, yang yang dia lakukan dulu adalah ngasih contoh, ngasih contoh gitu kan. Nah, apa? Saya bisa cerita ya. Eh, di buku saya juga sempat saya tulis juga sih ya, perilaku-perilaku yang bisa kita tiru gitu kan. Salah satunya apa? Kita bergerak di bidang eh, bisnis ya, bisnis jasa 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 layanan gitu kan. Jasa perbankan. Service itu kan nomor satu ya, Pasti. karena bisnis kepercayaan gitu kan. Percaya nggak kalau kalau misalkan kita mau naik lift, kebetulan sama mereka, apalagi kalau ada dapet yang kakaknya yang cowok ya, yang sekarang jadi komisaris, masih jadi komisaris di tempat lama. Itu tuh lift tuh ditahan loh, apalagi kita cewek ya sebagai karyawati. Karena dia mau men-serve karyawannya. Oh, oke. Jadi kalau ketemu sama dia, itu dulu-duluan dulu selamat pagi. Dulu Sama pasti pernah. komisaris dulu-duluan selamat Dulu pagi ya. sama Oke. direktur pun dulu-duluan selamat pagi gitu kan. Itu pasti nyapa gitu kan. Pasti nyapa, pasti senyum, siapapun yang ada di situ pasti senyum. Karena ngomongin service harus punya apa ya, sincere ya, melakukan Oke. apa pelayanan dan senyum gitu kan. Jadi kalau kita dulu di tempat lama, kita lagi gitu kan, di tempat lama sekarang juga gitu kan. Tapi agak berbeda lah ya, drivennya karena ini bank asing, agak drivennya agak Singaporean gitu kan. Eh Kalau itu juga Singaporean, cuman lebih ke arah kuat sekali gitu loh, strong sekali yang namanya service. Sehingga pada saat kita ketemu orang di lift, ya kita nggak tahu, tapi kita tahu itu karyawan karyawan sama-sama karyawan gitu. Cukup dengan senyum. Jadi ada satu hari itu dulu di tempat lama tuh semua pakai seragam. Semua pakai seragam. Jadi kalau ketemu di mall kita nggak kenal dan kita pakai seragam, ya kita cuma pandang-pandangan dan senyum.
karena tahu itu Hmm. karyawan, sama-sama karyawan gitu kan. Nah, Hmm. budaya itu yang diberikan contoh sama si apa leader ya. Hmm. Demikian juga pada saat ngomongin meeting. Hmm. Dicontohin dari siapa? Ya dianya udah gitu kan, nggak ada molor-moloran gitu. Apa yang mau Hmm. dibahas, kemudian apa yang mau dibahas, kemudian mana yang mau didiskusikan, mana yang mau sebagai informasi saja, mana yang memang mau jadi dimintakan approval untuk keputusan, itu Hmm. clear di depan gitu kan. Sehingga pada saat meeting tuh benar-benar efektif, nggak kemana-mana. Dan Hmm. kemudian pada saat bikin minutes meetingnya juga itu seragam. Kita tuh yang pernah jadi sekretaris ya sekretaris ada kan biasanya suka ada komite-komite gitu kan. Hmm. Yang namanya sekretaris itu istilahnya di training itu mesti sama bahasanya. Notulen itu mesti sama. Sama. Pada saat meeting berikutnya yang jadi PR dikejar, Hmm. nggak ada meeting selesai gitu kan. Tapi kalau memang jadi PR-nya leader, dia juga akan komit. Oke, saya sudah cek dan saya akan berikan keputusan. Nah, kita akan jalan seperti ini. Hmm. Oke. Nah, itu Menarik. yang membuat menjadi ritme, membentuk habit. Sampai di tempat meeting-meeting itu ada tulisan. Kalau meeting yang proper tuh mesti kayak gimana, apa. Sampai ngeberesin kursi itu mesti rapi lagi gitu kan. Dan biasa Hmm. kalau Hmm. meeting tuh tinggalin aja. Kalau bisa sampah snack itu ditinggal kan gitu kan. Itu nggak ada gitu. Hmm. Nggak ada gitu Hmm. ceritanya gitu. Hmm. Oke. Jadi itu benar-benar ngomongin strong culture start from leaders tuh ngerasain sih saya. Hmm. 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 Oke. Menarik, 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 Bu. Pernah nggak Bu di review gitu ya? Karena as a leader kan juga tugasnya mereview ya. Pernah nggak kita juga di review atau Ibu di review gitu, bukan hanya hasil ya, tapi gimana caranya em, nilai atau culture yang dibangun itu juga dinilai. Karena itu part of yang Oh di menarik juga sih tadi. mm-mm, Ada cerita soal itu, Bu. mm. Di performance appraisal-nya kita, performance Mhm, manajemennya kita, mhm. KPI itu cuma dinilai 70%. Oh, 70%. Oke. 30% itu adalah value dan kompetensinya kita. Oh. Tuntutan terhadap kompetensi di levelnya kita. Mhm, Di mhm, tempat yang mhm, sekarang juga sama. Di tempat kerja saya sekarang sama. mhm. 70-30 ya. 70 Jadi KPI-nya. kalau betul. Jadi kalau misalkan orang sales performance-nya bagus gitu kan. Tapi cara cara menjadi orang sales sebagai orang sales tuh istilahnya sikut kanan sikut kiri. Hajar kan hajar sini. Cari nasabah juga nggak benar gitu kan itu juga bisa pengaruh. Karena ngomongin kualitas. Di tempat saya juga sama kalau misalkan di HR gitu kan. Di HR itu juga sama. Ngomongin kan karena saya juga di HR sekarang pegang operation dan juga pegang industrial relation gitu, apa policy procedure itu semua nggak ngomongin cuma tick mark selesai kerja gitu kan. Tapi kan ada dinilai juga terkait sama quality. Quality itu apa? Kalau kalau ngomong service, mereka tuh juga dinilai sama semua karyawan. Jadi ada alat ukurnya juga. Ada istilahnya ada komen destructor gitu kan. Ada komen destructor itu akan membuat merah angka dia merah gitu kan. Nah, itu bisa bisa menurunkan menurunkan apa walaupun dia on time nggak pernah nggak pernah telat telat itu kan karena sekarang banyaknya flexi time ya itu udah nggak masuk lagi. Nah kemudian juga ada yang mengukur apa insiden kesalahan. Oke, kesalahan. Anda salah dicatat dan direcord dan itu menjadi pengurang. Hmm.
Jadi benar-benar kualitas itu dilihat. Jadi bukan hanya output akhir ya. Mhm, mhm, Karena mhm, mhm. karena tadi ya bicara kan kalau bicara ngomongin si value tadi kan maunya kan achieve long term success kan. Yang itu Betul. committed kan. Mhm, mhm, Sama enterprising build for future gitu kan. Kalau mhm, Anda mhm. buat sampah sekarang nggak akan sustain sampai nantinya. Oh, sampai sedetail itu Bu ya. Itu Iya, sebenarnya iya, iya. kalau Mhm, kita mau menerapkan performance management mhm, dan mau memasukkan komponen value ataupun kompetensi itu komposisi 70-30, 60-40 itu mhm, hal yang eh, common practice sih, best practice. mhm, 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 mhm. Ya, 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 ya. Terutama mungkin di awal-awal pembentukan ya Bu ya. Ini yang lebih digedein adalah emang benar-benar value-nya gitu ya, DPA-nya. Oke. Oke, thank you Bu Lili for sharing. Tapi dari obrolan kita semalaman hari ini, Bapak Ibu, nah ini saya pengen juga Bapak Ibu cek dulu nih, sampai sejauh mana nih. Nah, yang tadi disampaikan Bu Lili begitu, soal clarity, soal structure, soal monitoring, soal leadership. Nah, ini checklist dulu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah punya belum nih value-nya yang jelas? Sudah punya belum struktur organisasi yang rapi? Oke. Sudah punya belum KPI yang mudah dipahamin? Sudah punya belum ritual atau kebiasaan? Kebiasaan kolektif ya yang bareng-bareng. Itu yang konsisten jalan tuh apa? Ya, sudah punya belum? Leadernya yang konsisten. Nah, ini menarik ya. Keywordnya di konsistennya ya Bu Lili ya. Bagaimana teman-teman leader ini menjalankan corporate value-nya, culture-nya itu dengan konsisten. Dan yang terakhir ada yang monitoring nggak nih? Nah, mungkin belum terlalu ideal kondisinya perusahaan Bapak Ibu sekarang, tidak apa-apa, no problem. Dan kami juga menyediakan Bapak Ibu ada 5 slot free konsultasi gratis. Jika Bapak Ibu pengen ngecek kondisinya perusahaannya Bapak Ibu sekarang itu seperti apa, kami akan sediakan 5 slot konsultasi gratis dengan nanti coach kami, dengan nanti para expertise kami begitu ya. Dan 5 itu Bapak Ibu boleh langsung booknya ke siapa? Booknya langsung ke Mbak Vivi yang tadi Bapak Ibu diingatkan. Bapak Ibu reminder 30 menit lagi. Nah, oke. Chat saja ke Mbak Vivi, saya mau book konsultasi. Begitu ya. Dan Bapak Ibu boleh memanfaatkannya. Dan kami batasin hanya 5 dulu ya Bapak Ibu. Oke. Thank you buat malam hari ini dan sebelum menutup pasti ada Q&A dan saya mau cek-cek dulu nih adakah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum belum ini ya di drop ya. Boleh Bapak Ibu mau menambahin pertanyaan drop saja langsung di kolom komentar. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, saya coba bacain. Oh ini dari Pak Rezandi. Ini pertanyaannya oke juga nih, Bu. Hmm. Apakah idealnya bentuk culture itu top down atau bottom up? Ya, apakah itu top down atau bottom up atau malah nanti bisa dikombin gitu ya. Terus ya penerapan culture di level individu bisa dievaluasi melalui KPI. Oke, KPI behaviornya ya. Untuk menjaga objektivitasnya dengan menetapkan indikator penilaian masing-masing aspek perilaku sebenarnya bisa lebih dari itu. Oke. Tadi ya sebenarnya soal PA ini juga ya Bu ya, boleh dijawab juga. Tapi yang menarik Bu itu culture top down atau bottom up idealnya. Silakan Bu Lili, pertanyaan itu Hmm. dulu. Oke. Pasti kalau yang namanya culture itu bisa dibentuk kan dari kalau misalkan organisasi masih kecil, itu biasanya kan Mhm, dibentuk dari pasti akan dibentuk itu dari founder atau pemiliknya kan. mhm, Mau dibawa kemana kan? Nah, mhm, kebetulan waktu di tempat saya yang lama, walaupun dia sudah punya, dia mhm, ingin memastikan dan ingin mhm, melibatkan mhm, semua employee-nya untuk mhm, memperkuat, mhm, mhm, memperkuat apa? Memperkuat implementasi si value tadi. mhm. Jangan sampai istilahnya kalau saya sih nangkepnya gini, ya kan itu maunya lo gitu kan, Hmm, gitu kan. mhm, Tapi dia coba melibatkan. Tapi yang kalau misalkan
top down wajar sih kalau menurut saya. Orang dia yang punya duit, orang dia yang pemilik, kalau dia mau ngebentuk perusahaan ini value-nya kayak apa, itu 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 apa haknya haknya si founder atau pemilik sih. Tinggal melihat bahwa sebenarnya kalau foundernya sebenarnya harus punya awareness juga dengan situasi yang sekarang, kira-kira masih oke apa enggak. Nah, cara oke itu kadang-kadang kan semakin banyak orang untuk bisa dijadikan tempat diskusi, apalagi yang ada di level di level di bawah gitu kan, mungkin bisa menjadi bahan masukan, ya kan. Jadi kalau yang namanya diberikan dari top down wajar sih, apalagi organisasinya belum terlalu besar, karena nggak mungkin semua orang mau ngomong gitu kan. Karena yang tahu goals-nya itu, yang tahu helikopternya, helikopter view-nya lebih tinggi itu adalah si owner sama si ini kan, si founder kan, Ya, gitu. ya, 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 Kalau ya, di ya. bawah Oke. mungkin nggak melihat secara utuh gitu. Kenapa kita mesti kayak gini? Ya, sebenarnya yang penting adalah komunikasi. Kenapa kita jalurnya seperti ini? Kita mau ke arah mana? Kadang-kadang itu yang nggak nyampe, sehingga akan menjadi pertanyaan orang yang di bawah, kenapa mesti begitu ya? Gitu. Itu sih kalau menurut saya, gitu. Ya, 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 ya. Itu ya, Bu, ya. The way kita menyampaikan clarify-nya itu juga penting ya. Ini kita mau Oh, ke sana loh ya. ya. Nah, itu juga salah satu poin penting untuk benar-benar clarify ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya buat malam hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, waktu akan kita batasin sampai 21 WIB karena ini juga banyak yang dari Indonesia Timur. Sudah jam 11 ini di sana ya Bapak Ibu. Satu pertanyaan terakhir dan mungkin Bapak Ibu yang pertanyaan belum terjawab, nggak apa-apa. Book aja di sesi konsultasinya kami. Boleh langsung chat ke Mbak Vivi, book konsultasi. Itu aja ya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini. Ini menarik. Bagaimana caranya untuk membawa personil senior ke dalam proses membangun culture perusahaan? Ya, karena biasanya muncul resistensi nih soal ya ini kalau orang-orang lama ini biasanya nggak mau berubah gitu, Bu Lili. Ini ide Bu barangkali untuk menghadapi resistensi yang muncul dari orang-orang Oke, lama nih. oke. Heeh. Ini saya punya pengalaman di buku saya tulis bagaimana saya belajar. Jadi gini, kadang-kadang kan eh, karena terlalu nyaman, orang itu kan, dulu juga nggak apa-apa begitu, ngapain sih lo rubah-rubah gitu kan? Benar nggak sih gitu? Benar nggak? Ya, ya, ya. Gitu kan? Tapi kita juga mesti kasih tahu. Jadi saya juga baca buku juga gitu kan. Gimana strateginya orang untuk membuat orang tuh mau berubah gitu kan. Yang kita sampaikan tuh urgensinya gitu kan. Eh, gini ya, gitu kan. Kalau saya, kalau dulu tuh saya punya anak anak buah saya, itu usianya itu beda hampir 15 tahun ya. Dan dia tuh senior banget. Orang saya pertama kali masuk jadi CS aja dia ngajarin gitu kan. Sekarang Oh. jadi anak buah saya gitu kan. Saya cuma kasih tahu aja, Bu, gitu kan. Ya kebetulan ibu-ibu, Bu, saat sekarang ini semua itu pakai namanya pakai dulu tuh zamannya Microsoft tuh baru pertama kali lah ya. Sekarang zamannya pakai Microsoft Excel. Jadi semua Word, Excel. Jadi semua itu pasti akan mempergunakan itu. Kalau ibu nggak berubah dan ibu nggak mau belajar gitu kan, nanti ibu nggak tinggalan loh, gitu kan. Kalau ibu mau belajar saya ajarin gitu kan. Karena saya juga perlu belajar dari ibu nih, gitu kan. Perlu belajar dari ibu bagaimana budaya-budaya yang lama yang bisa kita pertahankan untuk kondisi ke depannya. Karena tuntutannya berbeda loh, Bu, bilang gitu kan. Harus cepat. Kalau pakai ini, saya kasih contoh gitu kan. Nah, sekarang ibu ngetik kan selama ini kan. Dulu kan pakai ada bikin kartu tuh dia ketik gitu kan. Ibu ketik berapa lama coba? Yuk kita hitung gitu kan. Iya. Iya. Kalau salah gimana? Pakai tip X kan. Dulu kan tip X ya zamannya. Tip. Kelihatan banget ya. Ini Gen Apa? Z nggak relate nih Bu soal hal ini Bu. Dihapus gitu kan.
Udah gitu Ya, dibikin ya, ya. lagi gitu kan. Saya mau ajarin nggak? Cuman nggak ada 1 menit itu bisa. Yang susahnya paling di depan doang setting bilang. Nah, ini saya ajarin nih contohnya kayak gini ya. Udah gitu saya contohin udah kayak ngajarin anak kecil kan. Saya print gitu kan. Saya Oke. print udah bikin setup layoutnya. Saya print. Berapa lama Bu? Bilang. Cepet ya. Tinggal ngetik-ketik. Nah ini bisa di link loh Bu. Kalau kita punya tabelnya, kita tinggal ngisi nomor 1 aja bisa keluar nih. Otomasi pakai rumus. Wih, gimana ceritanya gitu kan? Kan diajak diajak untuk apa ya? Ada manfaatnya buat dia kan. Betul, 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 betul. Nah itu Oke. kunci keberhasilan saya. Bukan ngebohongin, tapi ngebujuk dia untuk belajar. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Saya nangkap keywordnya, Bu. Yang pertama adalah bagaimana naikin Saya dulu. pakai device lain ya. Aman, 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 Bu. Yang pertama adalah bagaimana kita naikin urgensinya. Urgensinya dulu ketika Sense itu mau sense perubahan of gitu ya. urgency-nya. Betul. Zona of urgency-nya gitu ya, Bu ya. Dan yang kedua, mungkin manfaatnya barangkali Ibu ya. Nah, benefitnya kalau mau berubah, nah, apa nih yang bakal Anda dapatin begitu. Dua ajakan itu dulu barangkali ya, Bu ya. Oke, thank you Bu Lili atas sharingnya dan pertanyaan itu dan jawab itu mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Mohon maaf sekali waktu kita terbatas dan kami sangat senang Bapak Ibu betah banget nih 50-an di angka 50-an ya dari awal tadi belajar bareng Bu Lili Johan pada malam hari ini. Ini akan menjadi KPI juga buat saya karena yang terakhir ini adalah foto dan untuk dokumentasi nih. Nah, sehingga ajakan saya adalah yuk Bapak Ibu open cam-nya karena saya akan mendokumentasikan sekaligus jadi KPI saya untuk dokumentasi ini nih Bu. Yuk, Bapak Ibu, ini di layar tangkapan pertama saya silakan open cam dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baiklah, saya tangkap dulu. Oke, yang kedua di layar kedua saya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya malam hari ini. Thank you Bu Lili juga sudah menyempatkan waktunya Thank dan you. sampai bertemu di kesempatan yang lain. Salam transformasi. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih.